Assalamualaikum, hai teman kisah. Balik lagi dengan gue Ican, kali ini di segmen kisah perjalanan. Dan kali ini gue bangga banget gue kedatangan seorang narasumber yang udah cukup dikenal di dunia pendakian. Yang lebih spesial lagi, usia dia ini masih cukup muda belia, bahkan bisa dibilang pendaki cilik. Dan dia datang gak sendiri, udah ditemani oleh ayahnya. Langsung aja kita sapa. Halo Amanda, apa kabar? Ya. Om Budi, apa kabar Om? Sehat ya? Iya. Oh ya Om, sebelum kita mulai cerita nih, Amanda dan Om boleh perkenalan diri dulu gak? Mungkin teman-teman kisah ada yang belum kenal sama Om. Di situ juga Om bisa sebutin nih sosial medianya, Instagram ataupun YouTube. Aku Amanda Bilkis Tanaya, biasa dipanggil Manda. Buat IG aku Amanda Story _ Terus YouTube-nya Amanda Story. Ya, Untuk Om? ya, saya ayahnya Amanda. Kebetulan memang ya hanya penikmat pendaki gunung biasa aja. Jadi tidak ada klub ataupun apapun. Nah teman kisah, yang penasaran dan pengen banget tahu perjalanan Amanda pada saat pendakian, langsung aja nih subscribe YouTube-nya Amanda Story. Nanti ada di bawah ini. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak nih sama Amanda, sama Om yang udah mau datang ke base camp kisah pendaki. Ya. Karena kan kita udah janjian dari 3 minggu yang lalu Om ya. Iya. Cuma kan waktu itu Amanda lagi kurang sehat. Ya. Akhirnya bisa datang sekarang kan, alhamdulillah ya. Aku excited banget Om buat ngobrol sama Amanda nih, karena aku juga udah kepoin Instagramnya kan. Penasaran banget, banyak pertanyaan yang pengen aku tanya sama Amanda, sama Om juga di sini. Ya. Salah satunya untuk usia sendiri Amanda berapa umurnya saat ini? Aku umur 13 tahun. 13 tahun berarti SMP ya? Iya, Kelas 2. 2 SMP ya? Kelas 8 ya? Iya. Berarti aktivitas sehari-hari masih belajar di rumah atau udah tatap muka? Udah tatap muka seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Oke. Kalau Om sendiri Om? Kebetulan sih saya sebagai pekerja biasa ya. Jadi kegiatan sehari-harinya bekerja, kalaupun libur ya baru bisa mendaki. Seperti itu. Om, yang saya mau tahu nih, awal mulanya Om ngejerumusin anak buat naik gunung tuh gimana sih caranya? Oh iya. Pada saat umur berapa sih Amanda mulai pertama kali dikenalin sama alam gitu? Saya sendiri kebetulan memang penggiat alam bebas, jadi hanya sebatas hobi. Terus untuk pertama kalinya Amanda saya bawa itu ketika umur 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan saya coba ke air terjun Ciberem. Jadi dari situ saya coba lihat tuh reaksinya seperti apa. Apakah anak punya alergi atau dia tidak tahan dingin atau segala macam. Dan sekiranya sudah cukup, dan itu saya tingkatin lagi. Saya mulai ajak camping dulu yang kecil. Setelah umur 1 tahun 6 bulan baru saya bawa ke Gunung Lawu pada saat itu. Gunung Lawu, dan kita juga buat spare lebih daripada pendakian biasa. Jadi saya bawa itu 3 hari 2 malam. Begitu. Dari situ, dari awalnya setelah beberapa kali naik gunung, Amanda baru tertarik untuk naik gunung. Tapi 1 tahun 6 bulan summit Om di Lawu? Summit alhamdulillah. Kebetulan kita malam pertama saya naik dari jalur Cemoro Kandang. Jadi malam pertama itu saya camp di pos 2. Di pos 2 kan dekat kawah Gunung Lawunya ya. Nah setelah malam pertama di pos 2 Taman Sari Atas, baru di malam keduanya di Boyem. Seperti itu. Itu Om pada saat naik Amanda umur 1 tahun 6 bulan, Ya. didampingin ibunya juga gak? Ya, ibunya pasti selalu dampingin. Kebetulan ibunya pendaki juga kan? Mendaki karena ke bawah sama bapak. Ketularan sama bapaknya ya? Seperti. Tapi nih Om, kan kalau ngebawa anak kecil kita naik gunung gitu kan persiapannya juga bukan cuma sekedar fisik juga ya. Dari segi peralatan pun perlu diperhitungin kan? Iya, betul. Karena anak kecil kan nggak bisa ngomong kayak kita kok, kedinginan atau kayak gimana. Iya. Nah itu Om sendiri persiapan alat sendiri gimana Om? Sebetulnya untuk alat sih relatif sama orang dewasa. Tapi yang paling diingat itu, yang paling penting adalah reaksi si anak itu sendiri. Kita kan memang anak-anak itu tidak bisa ngomong, tapi dari gestur tubuh, dari isyarat badannya itu pasti kita bisa tahu something wrong dengan anak. Dan kalau memang dia terlalu dingin, kedinginan atau apa, kita bisa antisipasi. Untuk peralatan sendiri memang jadinya kita harus persiapkan lebih ya. Jadi paling tidak untuk peralatan kan
dibawa oleh orang lain. Kalau ibu lebih fokus ke peralatan si bayi, dari jaketnya, dari susunya terutama. Iya. Terus untuk peralatan seperti tenda dan untuk logistik itu pasti kita minta tolong dengan orang begitu. Jadi pasti harus ada orang backup di belakang. Atau enggak kita bawa porter Om ya? Bisa juga kayak gitu kan? Salah satunya seperti itu. Kalau ada teman-teman yang kalau kita punya komunitas atau kita punya teman-teman yang suka mendaki gunung juga, Bisa juga tuh buat tim juga support. itu kita support. Gratisan nggak perlu nyewa porter kan kita jadi. Iya, lebih murah. Iya, tapi kan itu 1 tahun 6 bulan nih Om. Iya. Saat itu masih digendong kan? Iya. Kalau pertama kali itu umur berapa Amanda naik gunung bener-bener dia jalan sendiri, nggak digendong. Manda masih inget gak gunung pertama yang Manda daki tapi udah nggak digendong, udah jalan kaki sendiri? Itu gunung apa? Gunung Lawu. Gunung Lawu. Ya. Umur 5 tahun ya? Umur Kurang lebih 4 tahun setengah. Kurang lebih 4 tahun setengah ya? Iya. Jadi waktu itu gendong terakhir itu di Semeru. Pada tahun itu memang belum ada pembatasan usia. Di usia sekarang kan minimal ke sana umur 10 tahun. 10 tahun. Pada saat itu belum ada. Jadi terakhir Manda naik Semeru setelah pulang dari Semeru, berapa bulan kemudian belajar jalan di Lawu lagi. Muncak tapi di Lawu pada saat udah jalan kaki sendiri? enggak. Nggak sampai? Enggak sampai. Kenapa? Ya itu kalau resikonya bawa anak itu memang anak itu punya moodnya, kadang-kadang kita nggak bisa ditebak. Dia moody orangnya kan pasti anak. Kadang-kadang dia mau, kadang-kadang juga enggak. Nah kebetulan pada saat ke Lawu mau diajak ke puncak nggak mau dia. Jadi ya udah kita sampai di Mbok Yem aja. Jadi risikonya salah satu itu Om ya? Kendalanya kalau kita bawa anak ya harus pahamin karakter si anak juga ya? Pahamin Karena karakter kecil kalau udah enggak ya udah enggak. Ya. Nggak mau jalan udah nggak mau jalan, kita mau bilang apa ya kan? Nggak mungkin kita paksa. Ya memang jadi kalau memang tips buat orang tua yang ingin membawa anaknya, memang itu tidak bisa dipaksa untuk bawa anak. Dan tergantung moodnya anak. Kalau seandainya dia memang tidak mau ya sudah, resikonya kita harus buka camp. Ya sudah berhenti seperti itu. Oh iya Om, saya juga kepoin Instagram Amanda nih. Udah hampir 7 Summit Indonesia ya? Iya. Udah 5 gunung ya? Iya. Kurangnya 2 kan? Iya. Binaya sama Karsen Indonesia Timur. Karten Piramid Indonesia Timur. Untuk rencana kesana kapan Om? Udah ada dong rencana kan? Tanggung 2 lagi loh, lengkap tuh 7 Summit. Ya. Iya kan? Sebetulnya kita sudah hampir selesai finish itu di 2019 Oktober. Kita sudah ada schedule. Terus ternyata di Oktober 2019 itu ada kerusuhan. Jadi untuk pendaki asing waktu itu tidak boleh memasuki ke daerah Timika. Akhirnya kita undur di April 2020 di schedule-nya. Tapi sudah terkena Covid. Iya udah badai Covid itu udah. Iya. Jadi sudah sampai sekarang ya belum. Begitu. Jadi nanti mungkin tinggal tunggu waktu yang pas saja untuk ke sana. Tapi persiapan udah ada Om ya? Persiapan sudah ada. Muncak nggak kira-kira nanti di sana? Puncak dong. Mudah-mudahan ya. Nah, sejauh ini nih dari semua gunung yang udah pernah kamu daki nih, yang paling sulit apa? Gunung yang paling sulit Gunung Bukit Raya. Bukit Raya, kenapa? Bukit Raya karena panjang terus gitu. Pernah ngalamin cedera gak pada saat naik gunung? Entah jatuh, terkilir, biasanya umum kan kayak gitu Om ya? Jatuh, terkilir. Terkilir jarang sih. Alhamdulillah sejauh ini gak pernah ya? Waktu ke Latimojong karena jalan udah capek juga kali ya, terus terkilir. Kalau support dari sekolah gimana? Dukungan dari guru, teman-teman tahu dong kamu mendaki? Tahu, teman-teman tahu. Waktu SD guru juga tahu. Kalau SMP guru belum. Belum kalau SMP karena Covid ya Iya. belum ketemu. Aku mau nanya tapi jawab jujur ya. Pernah gak bolos cuma gara-gara mau naik gunung? Pernah. Pernah. Tapi gurunya tahu Om? Guru tahu, tapi kita memang Wah enak banget kayak gitu Om. Ya, alhamdulillah memang ketika waktu di sekolah dasar itu, bahkan kita waktu mau mendaki Bukit Raya itu pas mid semester. Jadi kita minta izin sama gurunya dan diizinkan, alhamdulillah. Terus jadi ujiannya di remedial tuh. Sendiri dong berarti pada saat ujian? Iya. Kenapa? Remedialnya sendiri dong?
Iya sendiri. Kalau saya bingung tuh kalau ujian sendiri nggak bisa nyontek om. Mau celingak-celinguk kemana kan nggak ada contekan kalau sendiri. Tapi enak juga ya gurunya ya. Iya alhamdulillah. Maksudnya karena hal positif juga om. Kan bisa ngebawa nama sekolah juga kan. Ya memang. Salah satunya itu dong bisa dibanggain. Kalau cita-cita kamu apa sih? Cita-citaku Apa? jadi guru. Jadi guru. Ya, Selain itu? aku nggak ada sih. Jadi guru ya? Iya. Mulia juga cita-citanya om. Ya. Om, sejauh ini om, pencapaian Amanda bisa dibilang kalau untuk di dunia pendakian udah bukan kaleng-kaleng lagi nih. Iya. Yang saya mau tahu sebelumnya support dari keluarga sendiri gimana sih om? Ya alhamdulillah sih untuk keluarga, apalagi keluarga besar saya ya, Iya. baik dari kakeknya maupun dari keluarga ibunya juga, alhamdulillah mendukung, nggak ada yang melarang. Memang kalau khawatir pasti ada. Pasti. Tapi selama kita pasti mempunyai satu perencanaan yang baik, persiapan yang baik, ya alhamdulillah sih belum ada apa-apa seperti itu. Tapi berarti selama ini Amanda udah ada timnya juga kan om ya? Untuk pendakian? Iya alhamdulillah ada kita. Tapi selalu didampingin sama om juga? Untuk daki selalu sama saya, kecuali pernah sekali ikut Bang Dery ya di Gunung Perahu. Kebetulan bareng juga sama pendaki cilik lainnya, Adel. Jadi kebetulan bareng di sana. Saya ngelihat YouTube-nya Amanda tuh yang Lembah Sukhoi ya, napak tilas Lembah Sukhoi itu seru banget tuh main airnya om. Iya. Jadi pengen juga saya nyobain di sana. Cuman ngerinya aja itu. Kalau musim hujan, takut-takutan juga karena itu kan susur sungai. Ya memang, dan itu juga baru pertama kalinya Amanda susur sungai ya. Jadi memang kalau untuk susur sungai memang lebih beresiko tinggi dibandingkan pendaki yang lain ya. Karena memang batuannya tidak stabil yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak bisa memprediksi hujan itu di hulu. Jadi banyak juga kan kejadian seperti di tahun 96 atau 97 itu di Curug Nangka yang air bah datang itu. Itu juga jadi salah satu faktor. Makanya kita memilih waktu yang pas sih sebetulnya. Pas bukan musim hujan maksudnya. Anda di Instagram kamu kan kamu pernah posting kamu lagi wall climbing ya? Ya, Emang suka wall climbing juga? nggak terlalu sering sih. Tapi nggak terlalu sering? Nggak. Lebih suka mana wall climbing sama naik gunung? Naik gunung. Naik gunung. Kalau harus milih naik gunung berarti? Iya. Ya. Jadi memang kan jadi Manda juga punya adik ya. Jadi bedanya memang saya arahkan untuk ke mendaki gunung ya. Karena mendaki gunung sebetulnya kan bukan dia tidak membutuhkan speed sama power yang berlebih ya. Kalau wall pasti otomatis dia harus punya power juga. Nah kalau untuk mendaki kan berbeda. Dia lebih ke endurance ya, daya tahan. Jadi relatif sebenarnya lebih mudah. Kecuali kalau kita memang harus dibekali ilmu yang lain tapinya. Untuk kalau kita memang terjun khusus di mountaineering. Tapi so far sejauh ini juga Manda saya arahkan lebih senangnya juga mendaki gunung seperti itu. Tapi kalau Manda suka cerita gak sih sama teman-teman rumah atau teman-teman sekolah pada saat di pendakian? Karena kan om anak-anak di usia Manda mungkin yang belum pernah sama sekali naik gunung, pasti gambarannya naik gunung dia cuman jalan di hutan, buka tenda, kayak camcer gitu doang kan, nggak berpikir rintangan dan segala macam sampai puncak. Kita ngejelasinnya gimana? Pernah cerita gak sama temen? Pernah. Pasti ada yang nanya kan, teman kan penasaran kan. Tapi mereka ngerti gak? Kita jelasin kayak gitu. Kadang ada yang ngerti, kadang ada yang enggak. Dulu pernah waktu dia masih awal ya, masih sekitar umur 6 tahun 7 tahun tuh, kalau teman-teman yang lain kan misalkan habis liburan kemana nih? Saya liburan ke sini gitu. Tapi kalau begitu Manda bilang, kamu kemana Manda? Naik gunung, temannya cuma melongo aja. Iya pasti bingung lah om. Kalau orang anak kecil umum liburan kemana gitu, ke rumah nenek atau kemana lah, ke wahana apa, main ke mana. Dibilang naik gunung ya bingung. Karena saya juga om, Amanda naik gunung dari umur 1 tahun 6 bulan, dari 4 bulan, bahkan tadi kan mulai ngedaki udah 10 tahun 13 tahun sampai sekarang. Saya di umur usia Amanda dulu kayak gini baru naik gunung om, main layangan, gue berlayangan, ngojek payung. Iya kan? Iya. Tapi enak banget loh Amanda dapat support dari orang tua, didukung penuh kan, full sama keluarga. Iya. Jarang tahu yang bisa kayak gitu. Iya. Dari lingkungan juga penting sih om, yang ngebentuk karakteristik anak ya. Peran penting orang tua kan dari lingkungan paling kecil, dimulai dari situ kan. Iya, memang
untuk membentuk satu karakter memang dimulai dari orang tuanya seperti apa. Dan kebetulan memang karena hobi saya di arah sana, dan juga saya lebih maksudnya tahulah manfaatnya seperti apa untuk mendaki gunung. Jadi saya arahkan ke arah sana. Tapi kayak yang tadi kita sempat omongin di luar tadi Om ya. Om udah tahu dong Om apa maksudnya konsekuensinya kalau nanti Amanda besar tetap hobi naik gunung. Kamu naik gunung jarang pulang Om. Jarang pulang ke rumah, ya kan? Udah gitu sampai sejauh ini pun masih banyak cowok kan, lingkarannya tuh masih cowok-cowok mulu. Nah Om sendiri nanti nyikapinnya gimana? Amanda nanti udah dewasa, udah gadis udah dewasa, naik gunung bareng teman-temannya kebanyakan cowok, udah pasti jarang pulang ke rumah Om. Ya. Itu gimana Om sendiri tanggapannya Om? Kita tahu ya, maksudnya mendaki gunung itu seperti apa. Iya. Saya juga sudah tahu. Terus yang kedua, kalau untuk berbuat hal-hal yang negatif, ada memang beberapa kejadian tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Jadi ya selama memang kabarnya jelas, tujuannya juga kemana jelas, ya pasti akan saya support juga. Begitu juga adiknya ya? Ya. Adiknya juga udah belajar mendaki juga kan, udah sering dibawa-bawa juga kan? Ya adiknya juga sama. Berarti kalau kita undang semua harusnya nih ibu, ayah, sama ade satu keluarga kita ngobrol gunung di sini kan? Karena semuanya pendaki kan? Ya tapi memang kalau untuk adiknya juga kan sekarang umur 6 tahun, terus yang ketiga itu masih 3 tahun, yang terakhir bungsu masih 2 tahun. Tapi semuanya sudah saya bawa naik juga sih. Kemarin waktu mendaki komplit itu pertama kali maksudnya itu ke Marapi, Sumatera Barat. Marapi. Satu keluarga tuh Om? Satu keluarga, dan alhamdulillah sampai, kecuali istri saya tinggal di tenda. Dan keempat anak saya sih alhamdulillah sampai di puncak. Terus yang kedua baru kalau mendaki komplit ya, itu di Gunung Gede Jasinga. Gunung Gede kan ada 2, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sama Gunung Gede yang letaknya ada di perbatasan antara Kabupaten Jawa Barat di Bogor dan Banten di Lebak. Saya belum pernah tuh. Kenapa? Belum pernah tuh ke situ. Yang Jasinga belum. Ya memang gunungnya kurang favorit ya. Dan ketinggiannya juga untuk akses jalannya juga agak susah, angkutan umum terutama. Terus yang kedua juga ketinggiannya juga masih kurang tinggi sebetulnya. Hanya 1019. Tapi Manda sendiri saya banyak ngeliat postingan di IG, banyak kok yang foto bareng Manda ya. Iya. Manda sendiri gimana tuh? Banyak kan pasti yang minta foto sama kamu dari kecil kan? Dari kamu kecil pasti banyak pendaki gitu, ngeliat anak kecil pasti foto bareng dong. Karena menurut dia jarang lah ngeliat pendaki masih kecil kayak gitu. Apalagi pada saat Amanda usia 5 tahun, 6 tahun pada saat itu. Iya, ada. Iya. Tapi kamu kalau lagi diajak naik gunung sama ayah, pernah gak sih bilang, enggak, lagi gak mau, pernah gak? Apa selalu iya aja Manda naik gunung, ayo, pernah gak sih? Enggak, males, pernah kayak gitu? Pernah kayak gitu tapi tetap ikut. Wah, dipaksa? Enggak. Aku yang pengen. Bukan harapan ya, apa ya? Kamu kepengen gak sih naik bareng keluarga lagi? Full satu keluarga? Pengen. Ke gunung mana pengennya? Ke mana ya? Ke Gunung Gede. Gede Pangrango? Iya. Sejauh ini gunung yang paling menarik, yang paling seru, yang pernah kamu daki gunung apa? Gunung Bukit Raya, itu seru. Yang tadi kamu bilang capek kan? Iya, tapi seru. Seru? Terus Gunung Semeru. Semeru seru? Seru. Di mana Ranukumbolonya? View-nya bagus? Pas naik ke puncaknya seru sih. Pas turunnya juga. Oh iya, dari mulai Kalimati ke atas, turunnya perosotan pasir. Tapi naiknya berat banget kan? Iya. Kayak gak nyampe-nyampe, turun lagi. Itu menurut kamu seru? Seru. Pengen dong nanti ajak semuanya adik naik ke situ, sama ayah sama ibu satu keluarga. Pengen. Seru. Kapan kira-kira? Bilang dong sama ayah. Ya. Kalau ada udah gede. Manda, kalau untuk pendakian kamu gak usah ditanya lagi dah. Maksudnya udah cukup, pengalamannya banget, bukan cukup malah. Yang aku mau tanya nih, nilai akademis di sekolah gimana? Bagus gak? Bagus, alhamdulillah. Rapotnya bagus, bener? Bagus. Dapat ranking? Dapet. Berapa? Waktu SD juara 1, 2 terus. Tapi pas SMP turun. Turun, tapi tetap masih masuk 10 besar? Enggak. Berarti belajar lagi. Iya. Sambil naik gunung tuh belajar bisa gak? Nggak mungkin sih, capek. Enggak, karena ini kendalanya. Tapi tetap ngerjain tugas. Tetap ngerjain tugas. Iya. Kan kendalanya memang si Manda ketika sekolah online ini dia tidak suka. Jadi sempat si Manda itu nangis ya, maksudnya. Jadi pengen
tatap muka ya. pengen tatap muka, karena belajar tatap muka dengan online itu berbeda, jauh berbeda. Iya memang jauh berbeda, karakteristik anak juga beda-beda. Ada yang seneng tatap muka, ada yang seneng offline kan. Iya. Online offline gitu. Kalau di online itu susah dimengerti materinya. Kalau di offline gampang, jadi gampang gitu. Berarti emang niatnya mau Apalagi belajar Om. matematika gitu. Matematika kan perlu penjelasan. Iya. Susah juga kalau cuma belajar online ya. Iya. Tapi kalau kayak Om, kalau seandainya Om masih sekolah nih belajar online, merdeka. Tapi jadi contoh. Iya. Absen aja, habis itu udah. Semuanya. Pernah gak ngalamin kejadian atau hal-hal mistis pada saat pendakian? Pasti pernah. Pernah? Iya. Di gunung mana? Gunung Salak. Gunung Salak? Iya. Coba ceritain kayak gimana Kalau pengalaman mistisnya. Gunung Salak waktu itu kan lagi camping-camping gitu. Terus biasalah ada yang nampakin gitu. Nampakin sosoknya langsung nampakin? Enggak, bukan. Jauh, agak jauh. Agak jauh? Bajunya terang putih. Terus rambutnya panjang. Turun. Itu kamu ngeliatnya lagi pada saat di trek atau di camping ground? Lagi camping. Oh di tempat camping ground? Iya. Baju putih, rambut panjang? Sekilas gitu langsung ngasih lihat? Cuman turun pelan terus habis itu hilang. Tapi nggak bikin kamu kapok hal-hal Enggak. gitu? Terus Selain di Gunung Salak? Gunung Salak ada lagi satu. Aku pengen summit attack ke puncak Salak 1. Iya. Lagi beres-beres terus aku sendiri. Ada yang nampakin juga. Dia terbang gitu. Kamu buka tenda di mana? Di helipad atau Bajuri? Bukan. Di HM berapa gitu. Puncak Salak 1 puncak Manik ya Om ya? Puncak Manik. Puncak Manik kan? Puncak Manik. Tapi emang iya sih, emang serem sih Salak kan. Kita tahu mitosnya emang banyak banget cerita tentang Salak ya. Iya. Saya pun begitu waktu itu ngecamp 3 tahun lalu di Salak. Di helipad saya ngecamp. Sama diketawain Om. Sama diketawain. 30 orang kita naik. Cuman teman-teman saya 30 tuh buka tenda di helipad. Saya pikir suara teman hipo kan. Iya. Saya berdua sama teman lagi masak mie di luar tenda. Saya bilang sama teman yang satu, coba lu cek deh tenda satu-satu. Soalnya ada banyak pendaki-pendaki yang saya ajak baru baru naik gunung. Takutnya hipo, dicek sama teman saya tenda semua dibuka-bukain. Kagak pada tidur pulas, tapi itu suara orang nangis. Iya. Dari kayak orang hipo tapi kayak orang nangis. Akhirnya teman balik bilang, nggak ada Chan, semua tidur pulas. Udah saya makan mie buru-buru, masuk tenda. Langsung masuk tenda. Tapi kamu nggak kapok? Enggak. Dan kejadian-kejadian kayak gitu nggak bikin kapok? Enggak. Soalnya umum ya, wajar ya. Biasa aja. Biasa ya. Heeh. Selama tujuan kita cuma mau explore alam doang kok. Iya. Iya. Mau naik gunung. Coy tujuan kita yang aneh-aneh. Nah Om, harapan Om terbesar nih sejauh ini nih ngeliat pencapaiannya Amanda saat ini. Iya. Harapan terbesar Om apa untuk Amanda? Untuk yang paling deket saat ini sama mungkin nanti kalau ketika Amanda udah dewasa, apa harapan terbesar Om? Ya harapan saya sih sama seperti harapan orang tua pada umumnya ya. Pengen anaknya juga lebih sukses daripada orang tuanya. Amin. Lebih tercapai apa cita-citanya, seperti itu aja sih. Normatif aja buat saya. Umumnya. Tadi cita-cita pengen jadi guru Om. Iya. Iya, semoga Amanda juga tercapai ya. Mau gak nanti kok jadi guru masuk ke desa yang dikirim-kirim ke desa? Kan di desa masih banyak tuh sekolah di pedalaman tapi kekurangan guru. Mau gak kayak gitu? Mau. Jadi kita bekerja sampai beramal. Seru tuh Manda kayak gitu. Iya. Pernah Indonesia kan masih banyak yang kayak begitu di sini. Pendidikan belum merata. Jangan kan sekolah, gurunya aja kurang. Iya. Mau kayak gitu ya? Mau. Mudah-mudahan cita-cita tercapai ya. Amin. Amin. Ada lagi gak pengalaman mistisnya? Ada. Di Di gunung apa? Gunung Gede Pangrango kemarin. Belum lama nih. Jalur selatan. Ya belum lama. Coba ceritain dong. Itu kan kita omnya nih masih jauh di belakang. Di depan juga aku sendiri. Terus ada yang gitu. Ada yang Aku nepak? lihat di belakang omnya masih jauh. Gak ada orang di belakang, yang jarak belakang kamu masih jauh. Agak jauh gitu. Terus ya udah paling mau kenalan kan. Cuma nepak doang dia, tapi nggak ada sosoknya kan? Nggak ada. Terus kamu langsung gimana? Langsung nunggu om di belakang atau nguber ke depan atau biasa ya, tetap biasa? Tetap biasa. Tetap biasa aja, tetap santuy. Tetap santuy, udah terbiasa soalnya. Iya soalnya udah terbiasa naik gunung jadi terbiasa dia. Tetap santuy. Sama omnya bawa minum ke kita. Nih minum gitu. Terus kita bilang, siapa yang minta minum gitu? Nggak ada yang minta. Disangkanya kamu minta minum mungkin, makanya om itu nganterin ya. Omnya katanya dengar ada yang minta minum.
tapi nggak ada. Serem juga ya. Tapi kamu tenang aja tuh. Aku nggak dengar. Tapi pada saat kamu dicolek tuh, itu ayah di mana posisinya? Agak jauh. Agak jauh di belakang. Terus kamu cerita gak sama ayah abis dicolek di saat di gunung pas turun ya? Turun. Pas di satu gunungnya. Baru kamu ceritain ya? Iya. Iya, berarti dia Manda udah tahu. Kalau naik gunung kalau ngeliat hal-hal sesuatu yang aneh, mistis, jangan ceritain di atas. Pada saat turun baru kita cerita. Kalau kita cerita di atas malah makin serem ya kan Om ya? Kadang kayak gitu. Emang kan, kayak begitu kan? Iya. Kadang kan efek psikologis ya. Biasanya kalau ada temen yang dia terutama ya misalkan berperjalanan ada orang yang ngeluh, misalkan satu, yang kedua misalkan habis melihat sesuatu yang ganjil, terus dia ngomong tuh, karena efek psikologis itu jadi mempengaruhi tim yang lain. Harusnya sih kalau dia memang capek ya wajar minta istirahat, atau kalau melihat yang sesuatu yang ganjil ya di keep dulu deh sampai ke bawah. Iya, disimpan ceritanya. Ya karena takutnya berimbas ke tim yang lain. Jadinya nanti tim yang lain jadi takut juga. Iya benar. begitu. Udah ngerti juga Amanda hal kayak gitu ya. Iya. Kalau Om nih Om, bisa dibilang kan Om juga udah kawakan lah di dunia pendakian ya. Beda dulu sama sekarang Om, pendaki dulu sama sekarang bedanya apa Om? Yang paling kelihatan banget, tapi kelihatan negatifnya. Negatifnya. Iya coba deh. Pasti banyak Om. Kalau saya pernah ngobrol sama pendaki-pendaki yang dulu juga. Kalau sekarang mah gini gitu. Selfie. Ya salah satunya. Iya. Ya sebetulnya memang dari zaman dulu sih sama sekarang hampir nggak beda jauh ya. Tapi terutama efek buruk dari sosial media. Awal-awal tahun 90-an kalau kita mau mendaki itu pasti kita pertama paling nggak kita cari catatan dari senior tentang mau ke, misalkan kita mau naik ke Merbabu nih, cari informasi ke senior, terus bertanya, terus paling tidak persiapannya justru jadi lebih matang. Kalau sekarang kan kita lebih tinggal keyword, cari pendakian Merbabu jalur ini Googling, langsung keluar. muncul, terus kemudahan informasi dapat. Terus yang kedua juga banyaknya di satu sisi memang kita diuntungkan ya adanya open trip atau ada operator yang menyediakan jasa seperti itu. Positifnya jadi kita lebih mudah, tapi di sisi negatifnya jadi ada orang yang akhirnya mengabaikan untuk masalah pengetahuan. Jadi dan yang kedua minim literasi, jadinya ya sudah naik sembarangan saja supaya gagah-gagahan di sosial media. Iya, itu malah yang banyak yang hilang atau banyak yang hipo sebenarnya dari kurangnya edukasi Om ya, minim pengetahuan survival ya kan. Kadang-kadang mereka kan cuma gaya-gaya doang naik gunung nih. Dia pikir naik gunung aja udah santai aja. Biar kelihatan keren. Iya, dia nggak perhitungin logistik untuk berapa hari, terus persiapan dan segala macamnya alat. Iya. Banyak banget sekarang kejadian kayak gitu Om. Iya. Jadi memang sekarang kan apalagi untuk eskul sekolah, misalkan untuk di SMA sendiri peminat Sispala yang mengikuti Sispala itu sedikit dibandingkan eskul yang lain ya. Padahal untuk kalau kita memang minat terjun di alam bebas, paling tidak kita punya satu materi basic lah, seperti persiapan perjalanan, terus survive-nya seperti apa, navigasi paling nggak minimal, navigasi juga itu harus siap juga. Manda, video kamu yang di Lembah Suko itu di YouTube kamu, aku kan nonton tuh. Kamu kan cuma pakai baju kayak base layer gitu aja, kayak kaos biasa Om ya. Sementara itu kan susur sungai, basah-basahan ya kan berenang. Emang kamu gak ngerasa dingin? Enggak, selagi kita jalan gitu, tetap gerak nggak bakal dingin. Terus pada saat break ganti baju atau gimana? Kalau break kita nggak lama-lama sih. Paling beberapa menit langsung jalan lagi ya? Iya. Itu kan dingin banget Om. Saya ngeliatnya aja. Kita kan di gunung, jangan kan mandi Om, cuci muka aja kadang-kadang kita malas cuma sikat gigi cuci muka doang. Ini kan susur sungai. Dingin banget itu. Ya memang kan untuk ngakalinnya kayak gini ya, memang dingin itu kan memang ada sebab dan cara melawannya juga ada beberapa cara kan. Memang pertama dingin otomatis kalau di gunung itu pasti dingin. Dan bagaimana kita menghadapinya sebetulnya. Pertama waktu susur sungai itu juga
kita cari pasti bahan baju yang quick dry, itu yang pertama. Yang kedua, untuk melawan dingin juga kita harus selalu bergerak ya, karena dengan gerak itu tubuh akan menghasilkan panas. Dan dingin akan hilang. Jadi di susur sungai itu memang kita tetap, walaupun jalannya, yang penting naik gunung itu yang dicari bukan speed, tapi pace-nya dia harus tetap stabil. Misalkan kalau kita memang berjalan pelan, kita sadar diri, misalkan jalan kita tidak bisa cepat, maka itu yang harus dipertahanin. Pace-nya itu dia tetap harus selalu bergerak. Ritmenya ya? Ya, ritmenya tetap harus stabil. Misalkan, dan ketika untuk manage istirahat pun kita harus di-manage juga. Jadi terkadang memang banyak beberapa teman pendaki ya, ketika break itu kadang sampai lama gitu. Nah, dan lama itu kan otomatis suhu tubuh itu dia akan ngedrop, turun lagi, dan akan mau memulai lagi itu akan susah gitu, udah terlanjur mager. Iya, mager. Istilahnya seperti itu. Tipsnya salah satunya itu Om ya? Salah satu tipsnya itu kita harus menjaga ritme dari jalan itu kita sendiri. Nah kalau Manda nih, misalkan naik gunung weekend, pulang hari Minggu sampai rumah, terus Senin sekolah, itu tetap masuk atau libur dulu? Biasanya kalau naik gunung capek banget, libur dulu kan, istirahat ya, bed rest. Nah itu bed restnya biasanya di rumah ngapain tuh kalau habis naik gunung biasanya? Tiduran terus. Dipijitin, minta pijitin mama atau enggak? Enggak, tiduran aja. Biasa aja. Tapi bed rest ya? Iya. Libur dulu sekolah 1 hari. Manda, ada gak pesan-pesan atau ajakan nih buat teman-teman seusia kamu yang belum pernah naik gunung tapi mereka mau coba naik gunung? Ada gak pesan-pesannya dari kamu? Ada. Ya buat teman-teman yang mau naik gunung, siapin fisik, olahraga teratur, daya tahannya, makannya dijaga, jangan sering-sering begadang gitu. Terus mentalnya juga harus kuat. Nah, betul. Mungkin Om ada tambahan Om? Buat mental. Ya, buat orang tua yang ingin membawa anaknya ke gunung, yang pertama sih kita dari orang tuanya sendiri harus prepare, harus siap dari fisiknya, terutama. Yang kedua juga harus mengenali mood anak. Yang ketiga harus dipersiapkan sedini mungkin. Paling tidak ketika perjalanannya menghadapi anaknya juga seperti apa. Dia juga tidak boleh langsung dibawa ke gunung yang tinggi. Paling tidak cari gunung-gunung yang mudah. Seperti banyak kan yang gunung mudah bagi para pemula ya, terutama untuk orang tua yang membawa anaknya. Seperti Gunung Perahu itu masih friendly lah gitu untuk bawa anak. Terus kalau mau kalau sakit harus bilang gitu. Ya jangan dipaksain aja jangan jalan. Jangan diem aja. Malah jadi bahaya kayak gitu kan. Baiklah teman kisah, itu tadi perjalanan Amanda pada saat pendakian. Untuk teman kisah yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, comment, and share. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video seru dan menarik dari kita. Oke Manda, terima kasih banyak ya udah mampir datang ke sini. Om Budi juga terima kasih banyak Om. Sehat terus Om. Ya, terima kasih. Ya mudah-mudahan cita-cita tercapai ya. Ya amin. Sukses juga Seven Summit 2 lagi lo kurangnya. Amin.